Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, saat siang hari ini saya kembali dipercayakan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema Grow in God's Presence, ya. Bertumbuh dalam penyertaannya. Saya pakai kacamata ya, soalnya saya udah susah lihat. Karena banyak lihat komputer, jadi lama-lama mata saya juga burem. Nah, jadi grow in God's presence, bertumbuh dalam pernyataannya. Setiap makhluk hidup pasti akan bertumbuh, kecuali benda mati tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya. Tidak terkecuali kita manusia, terlebih kita manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Ya, kita pernah kan belajar dulu SD di IPA. Ya. Bagaimana makhluk hidup itu akan bertumbuh, ya. Seperti apa? Perlu apa untuk mengalami pertumbuhan itu? Ya. Seperti pohon, tumbuh-tumbuhan perlu sinar matahari, air, pupuk untuk mengalami pertumbuhan. Hewan perlu apa? Makanan untuk mereka bertumbuh, minum air. Nah, begitu juga dengan manusia. Perlu makanan, minuman, vitamin. Terlebih kita di kota. Orang-orang tua, emak-emak sangat perhatian banget sama anak-anaknya. Vitamin-vitamin banyak dijual di mana-mana. Ya, di Watson, di mana? Guardian, ya. Beli semua vitamin berapa ratus ribu, beli, yang penting anaknya sehat, ya, bukan makanan aja yang dikasih makan tuh ke anak-anak, tapi vitamin supaya sehat. Makanya anak-anak sekarang tingginya tinggi-tinggi, besar-besar ya, nggak kayak zaman dulu ya, anaknya kecil-kecil karena kurang vitamin ya, apalagi di kampung ya, nggak ada vitamin alami. Ya. Segitu besarnya orang tua memperhatikan anaknya untuk mereka bertumbuh dengan baik. Ya kan? Begitu juga dengan Tuhan kita. Segitu besarnya Tuhan memperhatikan kita supaya kita bertumbuh bukan dari jasmani saja tapi dari segi rohani. Jasmani rohani harus seimbang. Nah, saya dulu punya anak baru satu tuh si Erik. Saking baru satunya ya, mama muda ya, Mahmud ya. Wah, ini anak kamu makan diemut. Kita udah panik kan ya, nggak doyan makan, panik deh. Dikasih vitamin segala macam vitamin, dicekokin susu, kok nggak gemuk-gemuk ya, kurus. Terus ada yang bilang ya iyalah nggak gemuk, mak bapaknya aja kurus, pakai nggak gendut kayak gini, kurus begini ya. Anaknya mau gemuk bagaimana, mak bapaknya kurus kecil gitu kan, supaya anaknya gemuk, nggak gemuk sampai minum susu apa weight gain, ya susu Pediasure, nggak gemuk juga. Udah akhirnya nyerah, udah biar kehendak Tuhan yang jadi. Numbuhnya ke atas bukan ke samping. Nah begitu juga dengan Tuhan ingin kita bertumbuh bukan saya udah bertumbuh, siapa yang tahu? Apakah hati kita tahu? Enggak, kehidupan kita, rohani kita sudah bertumbuh tidak? Ya, dalam penyertaan Tuhan yang terutama, bukan bertumbuh tidak dalam penyertaan Tuhan tidak mungkin. Hal apa aja yang harus kita perhatikan? Tahap-tahap apa aja dalam bertumbuh itu? Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 16 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus menulis kitab Efesus. Ya. Di sini ada judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Ya, ternyata di zaman dulu aja juga ada sedikit kelas-kelas di antara jemaat. Ya. Tapi Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang menginjil, memberitakan firman kepada jemaat di Efesus, dia mau supaya orang-orang yang di Efesus ini bertumbuh. Ya, diperlengkapi, dikatakan di sini diperlengkapi oleh rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar, ada 5 jawatan. Tapi yang sekarang yang masih ada tuh cuma 3. Penginjil, gembala dan pengajar. Nah, kita akan lihat bagaimana tahap pertumbuhan yang Rasul Paulus sampaikan. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ayat 13. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada 4 tahap dalam pertumbuhan. Ya. Yang pertama adalah kesatuan iman. Iman apa tuh iman? Iman sudah kita tahu di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman seperti apa? Ya. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, itu iman. Dan orang akan diselamatkan. Jadi benar, coba kita lihat Roma 10 ayat 9 sampai 10. Itu kita boleh lihat iman seperti apa. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Cukup mengaku dan percaya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada orang takut gak mau mengaku Yesus, tapi hatinya udah percaya, tapi dia takut. Nah, itu juga gak benar, harus dia mengaku. Tapi memang kadang lihat sikon di antara dia orang-orang seperti apa. Tapi ada saatnya untuk dia mengaku, mengikrarkan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Saya adalah Kristen. Ya, di antara orang-orang mayoritas kita mungkin kadang tenggelam. Tapi ini kita perlu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Itu adalah bukti dari iman. Iman kepada Yesus. Tidak semua orang mengalami ini. Ini anugerah. Hanya orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi anaknya dapat percaya di hatinya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Gak semua orang bilang siapa tuh Yesus, nabi? Bukan, begini dan sebagainya. Tapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan kepada kita yang ada di sini. Di Efesus yang tadi kita lihat di ayat yang ke-5, ya, kita semua harus dalam jemaat ini kita harus satu, punya kepercayaan yang satu, iman yang satu, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, yaitu ayat yang ke-5 dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, satu Tuhan. Siapa ya Tuhannya? Yesus. Satu iman kepada Yesus dan satu baptisan. Nah, baptisan ini yang di Indonesia ini banyak baptisan caranya. Ada yang selam, kita di selam. Karena sesuai Alkitab selam. Ada yang percik, ada yang bendera. Pakai bendera. Belum tahu ya? Ada gereja bala keselamatan itu pakai bendera.
semua pakai tentara, baju tentara. Tapi kita di sini di jemaat Double C, kita satukan dulu satu iman kita. Jangan kita berbeda-beda. Itu kalau kita berbeda, kita akan membuat jemaat di sini tidak akan bertumbuh, ya, karena berbeda pendapat. Tapi kita satukan hati, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Satu Allah, ya, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, segala-galanya Dia yang punya, ya kan? Di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Itu keren ya. Paulus menuliskan keren banget dia punya. Hikmat. Seorang rasul menulis kitab kita ini bukan dengan kemauannya dia. Manusia ini bukan. Dia dengan hikmat dan urapan dari Tuhan. Baru bisa menulis. Tuhan yang mengilhamkan. Jangan dia nggak pernah, kalau orang yang memang dari Tuhan dia tidak pernah menyombongkan diri. Wah, saya nih ya, saya. Tidak. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Ayat yang keempat dikatakan satu tubuh satu roh. Sebagaimana kamu dipanggil. Itu kita satukan dulu di sini di Double C. Kita percaya Yesus sebagai, itu awal pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan tahap yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-11 tadi, ayat yang kedua apa? Maksudnya ayat ke-13, mencapai kesatuan iman. Setelah iman kita satu, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang kedua adalah ketika kita bertumbuh kita tahu. Kita harus tahu siapakah anak Allah itu. Siapa namanya? Kalau di sekolah minggu, siapa namanya anak-anak? Anak Allah kita siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Nah, udah biasa ya saya di anak-anak sekolah minggu ya. Tuhan Yesus Kristus namanya siapa? Siapakah dia Tuhan Yesus Kristus? Yang kita kenal. Siapa ayo bisa tahu? Juru selamat. Ada lagi sebutan untuk Tuhan Yesus siapa? Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 51 ya, nggak usah dibuka. Yang kedua, yang ketiga, air hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yang berikutnya, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa-nyawanya bagi dombanya. Figur ya. Yang berikut, akulah pintu. Tidak ada yang dapat datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Akulah pintu. Berikutnya adalah akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 8 ayat 12, dia adalah terang dunia, akulah terang dunia. Ya, berikutnya yang terakhir adalah akulah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1. Ada 8 sebutan. Siapakah Yesus itu? Terang dunia. Ketika di dalam kegelapan dia muncul sebagai terang. Kita makanya disebut sebagai anak-anak terang. Ya. Bagaimana kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Ya lewat firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, ya kita buka Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lewat firman, lewat Allah itu sendiri kita mengenal. Lewat firman. Nah, makanya kita selalu menghimbau untuk kita baca Alkitab. Bolong-bolong gak apa-apa, tapi usahakanlah sesibuk apapun kita baca firman. Ini seperti makanan, roti. Firman itu roti hidup untuk kita makan. Air hidup untuk kita minum. Doa, lewat doa kita boleh mempunyai kesegaran. Ya. Kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah lewat firman, lewat ibadah. Ya, hati-hati sekarang dengar-dengar gitu, saya online aja dah. Semua gereja saya dengar firmannya. Hati-hati.
Ya, kita nggak semua itu yang di YouTube itu beberkan pengajaran yang benar. Hati-hati. Akhir zaman banyak nabi palsu, rasul palsu muncul. Akulah nabi. Wah, di luar negeri akulah nabi. Nabi sudah tidak ada. Oh, bilang dia nabi. Siapa yang melantik dia jadi nabi? Udah lewat penglihatan. Hati-hati. Penglihatan apa lu lihat sendiri, lihat-lihatan. Ya. Makanya perlu kita dengar firman, baca firman, digembalakan, ya. Harus kita mengetahui kebenaran itu lewat itu, guru-guru, lewat gembala. Ya. Kita harus belajar firman. Kita buka lagi di Yohanes 13 ayat 15. Kita bisa lihat di situ mengenal dan mengikuti teladan. Itu kita boleh belajar pengenalan kepada. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Kita ikutilah teladan Yesus. Dia yang lemah lembut, murah hati. Kita lihat figur anak Allah itu seperti apa, figur Yesus itu seperti apa. Sabar, dicaci hanya diam, dijelekin hanya diam, tidak membalas. Saya dari dulu sudah mengalami banyak orang hina saya. Ya, saya kalau mau nangis, saya bilang nangis. Dulu saya sangat cengeng sekali, maklum ya orang melankolis cengeng. Saya dari SMA sudah difitnah bahwa saya menjelekkan agama lain, bisa dipenjarakan. Padahal saya nggak menulis surat menjelekkan itu saya katanya sampai ke surat itu ke kepala sekolah. Kebetulan yayasan sekolahan itu adalah saudara saya, dan saya disidang. Saudara saya bilang nggak mungkin dia, karena dia anaknya diam, baik, nggak mungkin. Fitnah. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang memfitnah saya. Saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil. Ya, saya berusaha mengikuti teladan Yesus. Berusaha jujur, tidak nyontek. Dia bilang, sok suci lah. Dia sok suci, dibully di kelas. Salib, karena saya berpegang teguh kepada kebenaran, mengikuti teladan Yesus. Tapi Yesuslah hanya kekuatan saya. Saya selalu datang ke gereja, berdoa. Kita harus pikul salib, ikuti teladan Yesus. Apapun yang orang buat bagi kita, dia mau injak kita, dia mau salibkan kita, dia mau maki kita, dia mau tetap minta pertolongan kepada Tuhan, jangan balas. Ya, saya mau juga jemaat di sini mengikuti teladan Yesus, ya, mengenal Yesus siapa dia. Yang ketiga, kita harus bertumbuh untuk mempunyai kedewasaan penuh. Ya, ayat yang keempat, Efesus 4 ayat 13 tadi dikatakan kedewasaan penuh. Dalam King James itu dikatakan perfect man, a perfect man. Manusia yang sempurna. Bisakah? Susah dong, susah. Bagaimana kita mau menjadi manusia yang sempurna seperti Yesus? Tidak gampang. Bos saya dulu bilang gini, Ria, saya bingung loh, orang Cina Jawa ya. Kok saya tuh pengennya berbuat baik, tapi yang keluar jahat terus. Memang itulah manusia kita, daging. Bagaimana kita mengatasi kedagingan kita itu? Ya kok, harus berdoa kok. Udah berdoa. Ya udah. Maaf ya Pak Riki, medok Jawa. Jadi medok Jawa. Ya, saya bilang, kok harus minta kepenuhan roh. Ketika kita dipenuhkan oleh roh, roh itu memampukan kita untuk mengatasi kelemahan kita. Kalau kita sendiri mampu mengatasi kelemahan kita, kita jadi
Sombong. Tepuk dada. Hati-hati orang yang tepuk dada ya. Gua ada hebat, gua cantik, gua keren, gua ganteng, hati-hati. Gua mah bisa bernubuat, hati-hati. Suatu saat Tuhan tidak suka ketika kita ingat cerita Babel, kerajaan Babel, ketika dia mau naik tinggi, dia bangun, Tuhan porak-porandakan dengan Tuhan menghancurkan bahasa. Mereka tidak nyambung satu sama lain. Ya. Jangan pernah meninggikan diri. Kita boleh diubahkan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan memampukan kita untuk kita berubah. Saya berubah, diubahkan oleh Tuhan. Kalau enggak, saya enggak mungkin berdiri di sini. Boro-boro ngomong, nyanyi aja dulu paling belakang, ngumpet di belakang. Kenapa? Tuhan yang memampukan. Saya selalu ketika saya mau berbuat apa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Hanya Tuhan yang memampukan dan menolong. Ya, kita melakukan untuk kita menjadi dewasa di dalam iman, menjadi manusia yang sempurna. Sempurna seperti apa? Kita mempunyai buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, ya, kesetiaan, sampai penguasaan diri. 9 buah roh. Terakhirlah pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita ketika kita dicaci, ketika kita dimarahin, dicuekin, alah gereja double C mah kecil, gak ada apa-apanya. Gimana? Hanya Tuhan yang bela. Tuhan yang tolong. Tuhan yang menghibur. Hanya diam, hanya bisa berdoa. Itu ya, kita dibully sama orang, usahanya jelek apa segala macam. Wah, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Amin. Ya, dewasa. Kita buka Efesus 4 ayat 14 ya. Efesus yang tadi. Nah, ciri-ciri orang dewasa apa? Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, ya. Ayat yang ke-15, maaf. Ayat ciri-ciri orang dewasa adalah ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kita bertumbuh, kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bilang Yesus cuma juru kunci, tidak. Kita bantai. Yesus juru selamat bukan juru kunci. Pegang kebenaran. Itu pengajaran yang gak benar tuh. Ya, udah mulai menyimpang. Menyimpangnya sedikit, nanti lama-lama ujungnya banyak. Kayak kita tahu kan kemiringan. Kita tidak lurus, miring sedikit. Tidak ke arah Yesus nanti. Ya. Orang dewasa, dia gak bakalan diombang-ambingkan. Saya mau ini ya ini. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat ya juru selamat. Saya mau mengikut Yesus ya mengikut Yesus. Ada tawaran ini? Tidak, saya tetap Yesus. Itu dewasa. Tidak gampang diiming-imingi. Ini dapat ini loh, tuh anak-anak. Ya. Kolose 4 ayat 12, kita buka sebentar, Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kita tahu kehendak Allah. Kehendak Allah seperti apa? Kehendak Allah adalah untuk kita bertumbuh. Kehendak Allah adalah untuk kita mau setia mengiringi Yesus. Setia beribadah. Bertumbuh. Tidak gampang yuk kita nipu-nipu dikit ya. Tidak gampang. Ya. Itu kehendak Allah, kita tahu. Apa yang benar, yang baik itu adalah yang Tuhan kehendaki. Tadi kita sudah lihat, tidak mudah tertipu daya orang dewasa. Ya.
bertumbuhnya ke arah Kristus, bukan ke arah yang lain. Ke arah yang sono, oh ya ada di sini ada ini, di sini ada ini, itu anak-anak. Karena anak kan kalau diiming-imingin, adik-adik siapa yang mau dapat ini? Oh aku mau, itu anak-anak. Ya. Di sono ada ini, dulu waktu saya sekolah minggu, sebagian anak-anak sekolah minggu di gereja saya lari ke gereja lain, kenapa? Dijemput, habis itu dapat ini nih. Gampang tuh, anak-anak gitu tuh. Modelnya gitu. Di sini ada tentang kesembuhan ilahi. Boleh ke sono. Oh, ke sini pendeta ini. Oh ya, ke sono. Hati-hati. Bingung lama-lama, enggak bertumbuh itu. Muter di sini. Wah, gue pusing. Pusing. Kenapa? Berbagai ajaran dicekokin. Kita harus mempunyai kedewasaan di dalam hal ini. Ya. Dia gampang. Yang dikatakan di sini ayat yang ke-14, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, sesat. Ya. Di Yeremia 5 ayat 13 itu sudah Nabi Yeremia sudah pernah bernubuat bahwa banyak nabi-nabi palsu. Kita buka sebentar di dalam Yeremia 5 ayat 13. Yeremia 5 ayat 13 kita buktikan di zaman dulu aja sebelum Yesus ada itu sudah banyak nabi palsu. Ya. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Ya. Ayat yang ke-13. Ya. Dan juga mereka tidak diutus oleh Tuhan, dikatakan di Yeremia 14 ayat 14. Dia tidak diutus oleh Tuhan. Ya. Dan di Yeremia 23 ayat 25 mereka selalu mengatakan mimpi. Ternyata mimpinya bohong. Saya buka, saya baca sendiri ya. Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Ya. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaannya sendiri. Biar kereka doang. Supaya orang, tujuannya apa? Bukan mempermuliakan Tuhan, tujuan adalah mempermuliakan diri sendiri. Ya. Makanya di sini kita belajar berhati-hati untuk kita menerima segala berbagai macam di medsos. Ya. Hati-hati untuk kita bisa menerima. Berdoa, Tuhan benar enggak itu dari Tuhan dan yang bukan. Ya, di Matius 7 ayat 15 dikatakan waspadalah ya. Kita buka Matius 5 ayat 17. Matius 7 ayat 15, Matius 7 ayat 15. Di situ sudah dibilang oleh Matius ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini sudah ada zaman dulu, sekarang apalagi. Sudah akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Yang keempat, ya, kita melihat tahap pertumbuhan yang keempat adalah kepenuhan Kristus. Ketika kita sudah jadi dewasa, kita tahu mengenai apa yang menjadi kehendak Allah dan yang bukan. Kita lihat akan menjadi kepenuhan di dalam Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13. Nah, kepenuhan Kristus itu seperti apa? Pertumbuhan, kedewasaan dan sempurna. Kita sudah menjadi jemaat yang sempurna, gereja yang sempurna. Sekarang ini di akhir zaman ini sudah dihimbau gembala-gembala, guru-guru untuk kita semua jemaat bertumbuh supaya ketika Yesus datang kali yang kedua tidak diperlambat kedatangan Yesus. Supaya dipercepat karena Yesus akan datang kali yang kedua. Kalau kita lambat, jemaat-jemaat akan tertinggal. Yang tertinggal ya akan rugi sendiri. Dia akan mengalami masa-masa aniaya. Ya, Yohanes 1 ayat 16 kita lihat di sini kepenuhan Kristus. Apa itu kepenuhan Kristus? Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima karunia demi kasih karunia. Ya, dia sudah penuh, Yesus sudah penuh.
kita ditransfer kasih karunia. Demi kasih karunia, anugerah keselamatan, kita diisi oleh firman, diisi oleh sempurna, supaya sempurna kasih Tuhan. Memang kasih Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Ketika kita percaya, Roh Kudus sudah ada. Tapi bagaimana itu penuh? Ketika kita penuh, melimpahlah sukacita kita. Kita tidak pikir-pikir lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus, pikirnya dapat apa ya? Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, saya tetap mengiring Yesus. Naik karir, tapi kamu harus nyangkal dulu. Mau nggak? Kalau orang yang belum dewasa, ya udahlah. Nanti kita balik lagi, kembali. Tidak bisa. Kita sudah salibkan dia kedua kali. Kalau kita bilang ingkar, ya, dewasa, tahu yang mana kehendak Allah. Yang tadi kita sudah lihat, ya, di Roma 12 ayat 12. Kita hidup bukan dari, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu kita akan mengalami kepenuhan Kristus ketika kita tidak mau lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini dan seluruh keinginannya. Apa keinginannya? Dugem, yang enak-enak, yang enak-enak. Saya belum pernah merasakannya kayak gitu. Dulu SMA saya pernah diajak sama temen SMA, ayo ya kita ke mana? Diskotik. Ya. Terus saya tanya mama saya, boleh nggak Mi? Nggak boleh. Terus teman saya bilang, jangan ngajak dia. Dia kalau pergi sendiri pulang bisa berdua. Kenapa bisa berdua? Dia polos banget. Bisa diapa-apain saya di sana. Gak pernah, saya bersyukur sekali. Saya tidak pernah menginjakkan itu. Karena saya dulu kuper banget. Ya. Orang yang sudah mempunyai dewasa dan kepenuhan Kristus itu di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 13 artinya mempunyai pola pikir ke arah Kristus. Pikirannya selalu Tuhan Yesus terus. Hatinya condongnya ke Tuhan. Melakukan apa? Tuh ingat Tuhan. Itu kepenuhan. Dia sudah cinta banget, all in all out buat Tuhan. Bukan pendeta doang yang ingat Tuhan terus ya. Manusia biasa juga, jemaat bisa. Ya, dikit-dikit mau melakukan ini, saya belum berdoa dulu. Ya, dikit, ingat Tuhan, mau memuji Tuhan. Itu kepenuhan Kristus. Karena ketika itu pujian ada dalam hati kita ingat Tuhan. Itu damai sejahtera kita alami. Ya. Nah, bagaimana? Ini itu ada empat tahap. Pertama, kesatuan iman. Kedua, mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketiga, kedewasaan. Keempat, kepenuhan Kristus. Bagaimana kita mau mengalami semuanya ini? Tidak menjadi anak-anak rohani yang perlunya dikasih susu. Ayo nak, minum cucunya dulu ya. Kita pegangin malah botol susunya. Baik. Tapi orang dewasa dia bisa memutuskan segala sesuatu. Dia tidak gampang diombang-ambingkan. Dia tidak gampang dipermainkan. Tuh opa benar. Ya, kita orang tua, kita harus dengar kata-kata orang tua ya. Kita tidak gampang. Bagaimana caranya supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh tipu daya, apalagi iblis selalu merajalela dan siap menerkam siapa yang akan dimangsanya. Dilihat nih, iblis di dalam itu kan di Alkitab juga tuh, iblis berjalan keliling seperti harimau mau memangsa siapa yang mau dimangsanya. Jangan sampai kita dimangsa. Ya. Bagaimana caranya? Bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Dalam lingkup, lurus, jangan nengok-nengok, lurus, pakai kacamata kuda. Cowok-cowok ya kalau punya cewek jangan harus pakai kacamata kuda ya, lurus terus, jangan ngintip dikit boleh lah ya. Dipakai dulu kacamatanya hilang, kacamata kudanya hilang. Jadi pacarnya banyak.
Yang masih pacaran jangan ya, karena apa yang kita buat ketika kita pacaran itu nanti ke bawah di pernikahan, repot loh. Ya kan? Udah jadi tabiat. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia. Ya, tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya, Yohanes 15. Ya, kita buka Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Bolehlah Tuhan sedikit-sedikit saya keluar. Boleh aja. Asal bisa balik, kita gak bisa balik. Ya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, seperti pohon, rantingnya ketika dia tidak ada di pohon itu, dia tidak akan berbuah. Saya punya pohon pisang di rumah. Ada kasih orang pohon pisang ya, gak berbuah-buah loh sekarang. Dia karena apa? Akarnya mentok. Karena tanahnya cuma sedikit, dia tidak berakar, di bawahnya itu semen, beton. Sama seperti kita juga, kita tidak akan berbuah kalau kita akarnya mentok. Ya, kita tidak bisa menyerap air lebih banyak, tidak bisa menyerap makanan lebih banyak. Nutrisi, pupuk dipakai apa enggak bakal, karena kita cangkokannya kurang lekat. Begitu juga kita dengan Tuhan Yesus, kalau kita tidak lekat, ya kita sebagai ranting tidak melekat, tidak akan berbuah. Dan dia akan siap diapain? Ya, Yohanes 15 ayat yang ke 6. 15 ayat yang ke 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dampaknya, saya juga pengen tebang tuh pohon pisang di rumah, nggak berbuah, mau ngapain? Jelek-jelek ini daunnya udah kering, kerontang, ya karena dia tidak berakar kuat di tanahnya. Kita juga sama, jangan sampai kita tidak berakar, tidak masuk ke dalam akar sampai dalam. Kita tidak berbuah, lalu Tuhan lihat tidak berguna ini. Tiba saatnya penampian datang tiba, kita akan dipangkas dan dibuang ke dalam api, ya, yang sangat padas untuk dibakar. Ya, biar kita boleh menjadi jemaat yang sehat, ya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, karena Yesus juga tinggal di dalam Bapa. Kamu di dalam aku di dalam Bapa. Dan Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Itu rangkaian. Ini berhubungan dengan Valentine. Kamu di dalam aku di dalam Bapa. Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Ya. Nah, proses dalam pertumbuhan supaya berbuah. Dipotong, dibersihkan, ya. Tadi Yohanes 15 ayat yang kedua dan ketiga kita buka, kita harus dipotong, dibersihkan, dikasih pupuk. Sakit dong kalau dipotong, dibersihkan, dikasih pupuk. Sakit, dikasih pupuknya enak, dipotong, dibersihkan gak enak. Manusia kita juga harus dipangkas. Yang jelek-jelek dari kita harus dipotong. Keegoan kita dipotong, ke manusia kita dipotong. Ya, kita tinggalkan manusia lama kita cari manusia yang baru. Ya, ayat yang kedua dan ketiga boleh ditampilkan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita itu bertumbuhnya seperti itu, ya. Bagaimana kita bertumbuh? Tinggal di dalam Yesus. Yesus dari Bapa, dan Dia adalah satu. Kalau kita di dalam Bapa, kita menjadi satu link. Bagaimana caranya? Siapa yang membuat kita bertumbuh? Sarananya adalah yaitu guru, penginjil, gembala. Dan yang paling dekat dengan jemaat adalah gembala. Penginjil, dia nginjil nih, kasih firman, habis itu dia pergi. Dia tahu tentang kita? Tidak. Guru, dia ngajar dalam suatu jemaat, dalam satu gereja di jemaat.
itu paling tidak ada gembala dan pasti ada guru. Guru yang mengajar tentang firman. Gembala mengayomi, itu lengkap dua. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman itu yang membersihkan kita. Ya, doa. Ya. Gembala bertanggung jawab kepada jemaat. Jadi kami juga sangat rindu untuk jemaat di sini bertumbuh, berbuah. Kita satu hati. Di sini saya ada melihat beberapa jemaat yang sudah bertumbuh, ya, sudah mau melayani. Tanpa saya tanya, aku mau melayani ini. Ya. Tahu ya, Bu Aling, ya, anak dan anak-anak, Bu Ana. Saya senang sekali. Kami senang kalau ada jemaat yang mau bertumbuh, antusias kepada Tuhan. Sangat senang. Kami bimbing, mengayomi. Ya. Gembala bertanggung jawab terhadap umatnya. Gembala kami itu merawat jemaat yang ada, supaya bertumbuh rohaninya ke arah Kristus, bukan ke arah yang lain. Kami mengajar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita di sini boleh lihat kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Yang terakhir kita buka ayat di dalam Efesus 4 ayat 16 tadi, yang terakhir ya. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh rapih tersusun. Gereja adalah tubuh. Gereja-gereja bersatu hati adalah tubuh Kristus yang rapi tersusun. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Di gereja ada bagian-bagian pelayanan. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Vitamin dalam pertumbuhan itu kasih. Makanan rohani adalah firman Tuhan. Ya. Roh Kudus itu makanan rohani kita. Itu kita harus seimbang. Kalau kita tahu firman, ya kita tahu firman, baca firman terus tapi tidak mempunyai kasih. No. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan yang paling besar adalah kasih. Apa gunanya aku memindahkan gunung? Apa aku gunanya bernubuat? Apa aku gunanya menyembuhkan orang? Kalau tidak mempunyai kasih, sama semuanya adalah nol. Seperti gong yang berkumandang bergemerincing. Jangan sampai kita tidak mempunyai kasih, kehilangan kasih itu. Tuhan adalah kasih. Ya, di Yohanes 15 dikatakan Tuhan adalah kasih. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Mengasihi kepada Tuhan vertikal dan horizontal. Ya, biarlah kita di saat momen Valentine ini kita diingatkan oleh yang namanya kasih, vitamin untuk kita bertumbuh. Tapi jangan lupa kita minum vitamin doang. Firmannya kita lupain, makanannya kita nggak makan, lapar lama-lama. Ya, saya dulu pernah nggak baca-baca Alkitab. Wah, rasanya kering, nggak baca renungan kering. Gelisah kayaknya mau ngapain, kayaknya serbanya hatinya mau emosi atau gimana, gundah-gulana. Kering, saya tahu, oh Tuhan, saya kering. Ya, kita harus baca firman. Ya, untuk supaya rohani kita tidak lapar. Kemarin saya ketemu ngunjungin orang tua rohani. Ya, saya bilang saya udah mewajibkan anak saya baca Alkitab dan Edelin juga saya sudah mulai Januari kemarin. Baca Alkitab. Saya bikin list, tulis catat. Si ibu gembala saya kasih nih pencatatan. Jadi kalau udah satu Alkitab, seluruh Alkitab ada ayatnya. Coret. Belajar, berlatih. Saya tidak bisa memberikan kepada anak-anak hal yang lebih. Walaupun punya harta, tidak bisa itu harta.
Yang kita bekal yang paling kekal adalah firman Tuhan. Pengenalan kepada Yesus. Biar kita di sini semua boleh jemaat, boleh mengkoreksi diri masing-masing. Apakah hati kita ada Yesus? Sudahkah kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati? Tinggalkah kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita? Dan kita sudah bersatukah dengan Yesus? Kalau kita tidak mempunyai kasih, apapun yang kita buat percuma. Kita melakukan pelayanan pun kalau tidak mempunyai kasih, itu bohong. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kami mengasihi jemaat yang ada supaya bertumbuh. Ya. Yang sudah menikah, biarlah bertumbuh. Jangan sampai itu pernikahan porak-poranda kalau tidak ada Yesus di dalamnya. Si iblis senang untuk menggerogoti rumah tangga. Ya. Senang dia kalau setan tuh menggerogoti rumah tangga pasangan-pasangan supaya kalau keluarga hancur, generasi hancur. Ya. Kita boleh menyanyikan pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Kita boleh mengakui kepada Tuhan, kita katakan saya cinta Tuhan Yesus. Dengan tema Valentine, Tuhan I love you.